Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Nisa dari akun D1 Akuntansi 2021 akan menjelaskan tentang manajemen dan peran organisasi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah seni melaksanakan dan mengatur. Setiap orang pasti melakukan kegiatan manajemen. Kata manajemen bersumber dari bahasa Inggris yaitu manage yang memiliki arti mengatur, merencanakan dan mengelola perusahaan dan pemimpin. Berikut ini adalah daftar mengenai peran manajemen yang dimaksud. Pertama, menanggung jawab dan mengendali. Yang kedua, melaksanakan fungsi manajemen sehari-hari dengan efektif. Ketiga, melakukan analisasi. Keempat, mengelola SDM dan sumber daya organisasi. Kelima, menjalani kerjasama dengan stakeholder. Keenam, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketujuh, melakukan pengembangan perusahaan. Kedelapan, menyusun strategi demi melangsungkan hidup perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dan proses manajemen. Fungsi manajemen sebagai berikut, yaitu planning, merupakan suatu usaha atau upaya untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Organizing, kegiatan yang meliputi penetapan struktur, tugas dan kewajiban, fungsi, pekerjaan, dan hubungan antara fungsi. C. Staffing, termasuk perekrutan karyawan, pemanfaatan, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya karya tersebut dengan efektif. D. Directing, yaitu fungsi memberikan perintah atau arahan. Selain itu juga termasuk kegiatan kepemimpinan, pemimpin, motivasi, dan pengarah sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih efektif. Proses manajemen. Pertama, perencanaan. Kedua, perorganisasian. Ketiga, kepemimpinan. Keempat, pengendalian. Bentuk-bentuk organisasi. Line organization. Kedua, line on staff organization. Ketiga, functional organization. Keempat, line on functional organization. Kelima, komite organization. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip organisasi. Pertama, prinsip perumusan tujuan. Sebelum membentuk sebuah kelompok atau organisasi, perusahaan atau sejenisnya, pertama-tama yang harus dipikirkan adalah tujuan dari perbentukan organisasi atau visi dan misi sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan terdapat lebih dari satu pekerjaan, sehingga diperlukan seorang pemimpin atau manajer untuk menentukan pembagian kerja terhadap seluruh pekerja. Ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan. Seorang pemimpin atau manajemen tidak akan mampu mengatur banyaknya orang di dalam perusahaan, sehingga diperlukan seseorang untuk delegasi atau memegang kekuasaan untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan bawahan tersebut setelah pemimpin. Keempat, prinsip tingkat pengawasan. Dalam melancarkan proses pekerjaan yang dilakukan dibutuhkan pengawasan untuk mengontrol proses kerja di dalam sebuah organisasi. Jika sistem pengawasan tidak dimiliki oleh organisasi, dapat dipastikan pekerjaan di dalam organisasi tidak dapat bekerja dengan baik.
Prinsip kelima yaitu prinsip rentang manajemen. Di dalam sebuah organisasi, efektivitas dengan efisiensi menjadi prioritas dalam hal melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan. Untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi ini dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang terakhir yaitu keterampilan manajemen yang dibutuhkan. Yang pertama, keterampilan konseptual. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Ketiga, keterampilan teknik. Keempat, keterampilan manajemen waktu. Kelima, keterampilan membuat keputusan. Keenam, keterampilan kepemimpinan. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.